Halo saudara, senang bisa kembali menyapa saudara dalam Sapaan Gembala GKI Jawa. Habis gelap, terbitlah terang. Demikian buku karya Raden Ajeng Kartini, seorang perempuan bangsawan Jawa yang memperjuangkan kesetaraan perempuan. Bagi Kartini, kegelapan adalah saat perempuan tidak mendapatkan pendidikan seperti seorang laki-laki. Kegelapan adalah saat perempuan tidak boleh bersekolah. Karena itu, Kartini membangun sekolah khusus untuk perempuan-perempuan agar mendapatkan pendidikan. Apa yang dilakukan Kartini pada saat itu tidak langsung berbuah manis. Butuh bertahun-tahun lamanya sebelum akhirnya perempuan-perempuan Indonesia diperbolehkan untuk mengikuti pendidikan di sekolah. Dan hari ini 21 April, semua kita, bangsa Indonesia, merayakan Hari Kartini, seorang perempuan yang memperjuangkan hak agar wanita mendapatkan kesetaraan pendidikan, agar perempuan tidak tinggal dalam kegelapan. Dalam Matius 9 ayat 20 sampai 22 dan juga dituturkan kisah tentang seorang perempuan yang tinggal dalam kegelapan. Dikisahkan bahwa perempuan ini mengalami kegelapan karena sakit yang dia alami selama 12 tahun lamanya. Sakit pendarahan, dan itu membuat kehidupannya ada dalam kegelapan. Bukan hanya karena fisik sakit yang dia alami, tapi juga karena penolakan, pandangan masyarakat terhadapnya, penghinaan masyarakat kepadanya. Itu membuat perempuan ini tinggal dalam kegelapan. Dan kegelapan itu berlangsung selama 12 tahun. Kita bisa membayangkan betapa menyedihkan, betapa menyakitkan hari-hari yang dialami oleh perempuan tersebut. Setelah 12 tahun berupaya melakukan pengobatan demi pengobatan, tapi tak kunjung sembuh. Sampai pada akhirnya, perempuan itu mendengar tentang Yesus yang ada di kotanya. Perempuan itu ada dalam kerumunan orang banyak, dan ia berusaha untuk mendekati Yesus. Ia tidak berharap Yesus melihatnya. Ia tidak berpikir bahwa dia akan meminta Yesus untuk menyembuhkannya, karena dia tahu kondisinya sebagai seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ia hanya ingin mendekati Yesus, dan ia berpikir, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan itulah yang dilakukannya. Ia mendekati Yesus, ia menjamah jubah Yesus. Seketika itu ia sembuh, dan Yesus memandang kepadanya. Yesus tahu apa yang terjadi. Yesus juga tahu imannya. Karena itu Yesus berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Perempuan itu sembuh. Bukan hanya sembuh secara fisik, tetapi ia dilepaskan dari kegelapan menuju terang, memiliki hidup yang sesungguhnya. Saudara, ada banyak kegelapan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kegelapan itu bentuknya macam-macam. Bisa saja seperti hak yang dirampas, sakit penyakit, pergumulan, dan berbagai hal-hal lainnya
yang kemudian membuat kehidupan kita terpuruk dan masuk dalam kegelapan kehidupan. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung juga menjadi sebuah kegelapan dalam kehidupan kita pada saat ini. Tetapi selalu ada pengharapan. Dan kita percaya, seperti yang dikatakan Roma 5 ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan. Bagi kita yang percaya kepada Kristus, maka sungguh pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan dalam Kristus sungguh tidak akan pernah mengecewakan. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah jalani terus kehidupan kita di dalam doa dan pengharapan kepada Yesus Tuhan kita. Dan kita akan melihat Yesus bekerja, bertindak dalam kehidupan kita pada waktunya yang akan membuat kita bersyukur, hati kita, mulut kita penuh dengan puji-pujian. Biarlah Yesus juga menemukan iman yang besar, seperti iman perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya dalam diri kita. Tuhan menjadikan segala sesuatu baik dan indah dalam kehidupan setiap orang yang berharap kepadanya. Tuhan memberkati.